Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang berada di rumah, di jalan, di kantor, ataupun di mana saja kalian berada? Aku doain semoga selalu banyak rezekinya. Amin. Seperti janji saya, malam ini saya kedatangan tamu lagi. Untuk cerita yang kemarin itu kan belum selesai, jadi kita hari ini mau melanjutkan cerita yang selanjutnya. Langsung aja yang belum tahu saya perkenalkan ya, silakan. Iya, nama saya Doni. Saya mau melanjutkan cerita yang kemarin sempat terputus ya. Iya. Jadi kemarin itu yang belum nonton, silakan nonton dulu cerita yang sebelumnya. Itu kita cerita tentang pengalaman dari Mas Doni waktu dia di hutan lindung di daerah Jabodetabek ya. Nah, teman-teman pasti bisa memperkirakan kira-kira di mana ya. Atau jangan-jangan sudah pernah ada yang ke sana. Oke, langsung aja. Nih maaf ya, si Encil ini mau minta ikut syuting ya. Oke, silakan Mas. Ya. Kemarin kita sambung ke pas yang pesugihan ini. Iya, Tempat yang ketemu anak kecil. Iya. Oke. Nah, dari situ maupun kemarin saya mau tambahin lagi nih, kemarin pas saya sampai sini, setelah pulang dari sini, ternyata sosok buaya yang saya ceritain itu dia mendatangi saya, Bun. Oh ya? Datang, dia bilang, maaf saya nggak jahatin kamu, saya nggak jahat sama kamu. Oke. Cuma dia ke bawah sama saya. Dia bilang tolong lepasin saya. Cuma saya udah telanjur nangkep dia, dalam arti saya udah ngebawa dia dalam perihal ini. Dia minta tolong dilepas. Sempurnain kali. Mungkin seperti itu. Mungkin buaya itu buka, jadi kayak tersiksa gitu, Bun. Kondisinya memang nggak bagus. Oh gitu. Kemarin datangnya. Datang ya? Iya. Jadi gini, kan memang kan kita kemarin itu sempat bercerita tentang ada makhluk ya di sana, itu salah satunya buaya. Yang Mas Doni bilang bahwa buaya itu tuh seperti nggak ada buntutnya. Iya, ya, benar. seperti itu. Nah, ternyata sepulang dari podcast sama saya itu Mas Doni tuh didatangi sama sosok buaya tersebut. Iya, dia minta tolong dilepas, dan kondisi buayanya itu pun benar kurus, kayak saat buayanya itu nggak dibilang sehat, enggak gitu. Nah, dia bilang minta tolong dilepasin saya, tolong kembalikan saya, seperti ya mungkin dia minta didoain atau gimana ya mungkin gitu. Iya, biasanya kayak gitu itu dia udah lelah. Dia sebenarnya posisinya terpaksa dan minta disempurnakan. Nanti setelah acara ini kita doain ya. Siap, Bun. Atau jangan-jangan bisa jadi nanti dia datang pas tengah acara. Biasanya seperti itu. Di situ pun ada orang banyak, jadi seakan orang banyak di sekitar situ pun, di lingkungan situ nggak ada yang peduli. Oh, jadi cuek. Jadi dia cuma seakan dia memang sengaja nyamperin saya. Cuma di situ banyak orang, dia lebih ke dominan tuh ke saya, nyamperinnya ke saya. Mungkin karena Mas Doni dia punya penilaian tersendiri Mungkin. gitu ya. Mungkin kamu nggak ada unsur apapun ke dia, jadi dia juga enak akhirnya Mungkin, gitu. ya. Nah, terus gimana? Akhirnya ya saya coba buat ngadain di Al-Fatihah. Dari situ udah alhamdulillah, cuma dia lebih besar dari saya. Pastilah, namanya makhluk kayak gitu besar. Bener. 2 meter ada? Lebih. Oh, lebih. Dia kalau dibilang kayak mukanya sama mulutnya itu kan seharusnya kan moncongnya gitu ya. Ini nggak lebar deh, kayak krokodil gitu. Oh, gede banget itu. berarti. Iya, aduh. Terus gimana? Nah, akhirnya saya inisiatif, saya adain Al-Fatihah. Alhamdulillah dari situ dia ngilang. Dari situ yang saya heran pun, dari situ saya heran segitu banyaknya orang lingkupan di situ. Ada memang saya pikir itu memang banyak orang di berat, bukan orang yang biasa gitu, orang yang ngerti mungkin. Cuma di situ nggak peduli gitu, kayak nggak peduli sama dia gitu. Cuek aja gitu, santai aja, kayak biasa aja gitu, kayak makhluk biasa gitu. Cuma kondisi buaya begini, kondisi nggak terawat, kayak kebun-kebun binatang gitu, kayak nggak dikasih makan atau nggak diperhatiin segala macam. Akhirnya setelah saya bacain Al-Fatihah, saya adain Al-Fatihah, buaya itu udah diem, saya tangkap pun diem, saya pegang pun diem, nggak bergerak sama sekali. Udah dia pergi gitu aja. Oh, jadi udah kamu beresin? Alhamdulillah. Oh, jadi Mas Doni jadi pawang buaya.
Tapi buahnya buaya goib, teman-teman. Ya udah, berarti alhamdulillah ya kalau udah Alhamdulillah. diberesin ya. Alhamdulillah. Dia berarti tahu. Memang lucu ya kalau ketika saya podcast gitu ya sama bintang tamu ya. Itu terkadang memang hadir, yang sedang kita bicarakan itu hadir, dan biasanya mereka itu ada kesempatan untuk menyampaikan sesuatu gitu ya, ada permintaan sesuatu, entah itu doa, entah itu pesan, tapi sih alhamdulillah selama ini tuh ya positif aja. Alhamdulillah. Nah, termasuk ke Mas Doni ya. Iya, alhamdulillah. Saya sih nggak heran dengernya kalau lagi podcast hadir gitu. Iya. Oke, jadi langsung aja. Ya, yang dibilang kita sambungi ke tempat pesugihan, memang di situ benar ada tempat pesugihan, salah satu pohon besar. Ya, tempat itu memang ada dua tempat. Posisi satu itu ada di pinggir sebelah kiri saya masuk dari makam, sama sebelah kanan saya posisi pas gerbang pintu makam. Nah, yang pas di sebelah kiri makam itu memang ada sekitar 3 pohon beringin besar. Itu dia benar-benar nampak tinggi besar. Sosoknya. Bukan gundurwo tapi ya. Kalau sosok gundurwo sih dibilang hampir mirip, cuma dia sosoknya tinggi, teman. Oh iya, memang ada, nggak semuanya gundurwo sih, tapi memang ada sejenis seperti itu. Iya, mungkin. Jin sih lebihnya. Lebih tepatnya jin. Tingginya itu emang setengah, hampir sepohon itu lah. Hampir sepohon itu tingginya, hitam. Itu nggak cuma satu sosok hitam, itu nggak cuma satu aja. Itu ada sekitar 5 sampai 6. Yang ke-6-nya itu ya agak rada kecil memang tingginya. Oke. Jadi memang kan terakhir cerita kita itu Mas Doni itu posisinya lagi di pinggir kali ya. Iya, di pinggir kali. Yang bertemu sama anak kecil. Terus ada seekor ular juga ya. Iya. Ularnya besar sih. Tapi badan palanya manusia ya. Kepala manusia pakai mahkota. Pakai mahkota, badannya ular. Dan ini ternyata kemarin kan saya sempat bilang bahwa sebenarnya di sana itu dahulunya tuh tempat ada pesugihan, dan ternyata di Kuak juga nih sama Mas Doni memang ternyata ada salah satu pohon ya. Pohon yang ibarat tua lah, digunakan untuk kayak pesugihan. Itu memang benar, pohon itu memang benar gunanya buat pesugihan. Kamu ada perasaan diajak nggak? Ada di satu pohon. Diajak gitu, maksudnya untuk ikut gitu. Nah, itu sempat, Ben. Itu di pohon yang paling besar itu sekitar lebar itu 2 meter. Lebar 2 meter, itu posisi ada di sebelah kanan pintu makam. Itu pertama kita kaget, emang nggak jauh dari situ kayak ada yang merhatiin. Cuma posisi pohon itu satu, jadi pohon itu kayak kebelah 2 kayak gerbang. Nah, itu di situ ada sosok tinggi, cuma kakinya aja tinggi, badan masa sewajarnya. Jadi kakinya tinggi, lebar gitu. Oh iya, itu jin. Nah, itu posisi kita nggak jauh dari rel emang. Jin. Bukan iblis sih. Bukan iblis, jin. Bukan. Nah, dia itu coba buat manggil kita. Palanya kamu bisa ngeliat nggak? Palanya berambut. Cuma mukanya hitam, nggak jelas. Oh, jin. Nah, itu dia coba menggoda saya sama temennya saya berdua. Dia coba buat manggil kita buat ngedeketin tuh pohon, buat masuk ke area situ. Cuma temen dia juga sempet, yuk sono yuk, ngajak. Dia bilang jangan dulu, takutnya nih terjadi hal yang sesuatu yang nggak kita inginin itu di luar itu kita gitu, di luar pikiran kita. Tetap dia maksa, teman. Akhirnya ada satu sosok yang buat kita ngalihin buat ngedeketin pohon itu. Ada satu sosok dibilang perempuan cakep, pakai kebaya kayak noni kebaya merah, putih. Serba putih, dia pakai kebaya putih, dia kayak noni, dibilang kayak noni Belanda. Cakep deh. Nah, sosok itu ngalihin kita buat masuk, buat ngedeketin pohon tersebut. Oh, jadi justru malah dia yang ngalihin. Iya. Berarti sama aja kayak kamu nggak boleh masuk ke situ. Iya, mungkin itu, Bu. Nah, kita fokus ke si sosok perempuan ini. Dia menggelengkan kepala. Terus temen bilang, ini sosok ini ngapain ya? Kok tiba-tiba nongol, cuma dia gelengin kepala, senyum aja.
Udah gitu dia pindah tempat, posisi di samping pohon tersebut. Oh. Nah pohon tersebut tiba-tiba ngerapet lagi. Nah itu tiba-tiba di pohon itu keluar cahaya warna merah Dari pohon itu? dari pohon itu. Oke, biasanya kalau seperti itu tuh, kalau ada cahaya itu tuh ada benda pusaka biasanya, Musik, atau ada kalau bahasa-bahasa sekarang itu ibaratnya tuh mustika. mustika. Ada di situ berarti ada peninggalan-peninggalan apa yang ada di situ. Tapi kan itu jadinya nanti buat cobaan buat kamu. Iya sih benar. Oke, terus lanjut. Nah lanjut ke pohon itu. Pohon itu bergoyang, pohon segede itu bisa goyang, Mon. Ya, Bayangan kita nih pohon tiba-tiba ada di sini. Yang tadinya di depan tiba-tiba ada di sebelah kiri. oh, alah. Itu padahal pohon besar, sekitar 2 meter lebarnya. Oh, jadi dia udah masuk ke visual ya. Bisa, mungkin saya juga nggak terlalu itu mah. Tapi yang lihat kamu aja toh. Saya berdua sama temen. Berdua, Iya. temen juga melihat. Iya. Oke. Kita pause satu pohon itu aja. Pohon itu. Nah, pohon itu tiba-tiba begini. Atasnya berbengkok gitu, bengkok. Ntar begini, tiba-tiba begini. Jadi kayak pohon kayak karet tuh. Tapi memang ya saya meyakini ya, pohon itu juga hidup. Pohon itu juga punya pergerakan, tapi dia nggak kayak manusia yang Iya. jalan seperti itu. Pohon juga punya gerakan pergeseran tuh ada, gitu loh. Karena beliau juga kan berzikir ke Tuhan. Iya. Gitu. Ya terus lanjut. Akhirnya si sosok si hitam ini terus menggoda ada di depan, terus mencoba buat goda kita lagi nih sama temen. Goda, hadir tiba-tiba ada depan muka. Sosoknya mana? Sosok si hitam ini yang di pohon besar itu. Iya. Tiba-tiba ada di depan muka. Oke, terus? Depan muka, temen sama saya kaget, nggak isipar. Astagfirullahaladzim, ini ngapain lagi? Nah, hilang lagi. Hilang itu karena dia ada cahaya biru yang nyamperin sosok tersebut. Cahaya biru nyamperin sosok si hitam. Nah, si sosok hitam itu langsung menghindar ke pohon sebelah. Pindah ke pohon sebelah. Oh, takut. Berarti ada yang lebih kuasa. Jadi dia itu intinya di sana itu hanya sebagai ya penjaga, tapi ada yang kuasanya, penjaga gerbang. Oh, penjaga gerbang. Bisa seperti itu. Nah, si cahaya biru ini tiba-tiba berwujudin kakek-kakek tinggi, berjenggot, serba putih. Tuh beliau yang punya kuasa di situ. Beliau cuma begini aja, ngeliatin diri tepat di bawah pohon itu. Ada dialog kamu dengan beliau nggak? Beliau yang kita ituin beliau cuma bilang, jangan pernah kosong hati dan pikiran saat di tempat ini. Pohon ini bisa aja menggoda kamu ataupun teman kamu. Jangan pernah hati sama pikiran kamu kosong di depan pohon ini. Udah sosok itu terus berdiri dengan senyumnya itu sangat dibilang manis, berwibawa, bersahaja. Nah ya? Itu dia bikin kita adem. Nah di situ kita mungkin sosok ini ngingetin kita agar jangan kosong di tempat seperti ini. Karena kan kita kan juga di tempat ini kan katanya yang dibilang tempat pesugihan memang benar. Nah itu pun dijadikan tempat pemakaman umum juga. Oh ada. Ya itu posisinya mau di tempat pemakaman umum. Oh, tapi berarti satu wilayah. Masih satu wilayah. Cuman ada tempat-tempatnya gitu. Iya, ada tempat masing-masing. Jadi posisi pohon itu memang pas kita mau masuk ke TPU itu dia ada di sebelah kanan. Kanan. Nah, itu ada jalan setapak lagi itu ke kali. Kita agak maju ke sono ke kali juga. Nah, itu di sebelah kiri kita ada pohon itu juga. Pohon tiga yang tinggi yang saya bilang tuh sosoknya hampir tingginya sepohon. Pohon 3 itu.
yang sosok hitam itu. Tapi dia ada efek ke kamu nggak setelah itunya? Kalau pas kita pulang atau kita mau beranjak pergi dari situ, emang ada efek dari kita. Jadi bukan ke saya langsung sih, mungkin ke teman saya. Dia bilang badan gue pada sakit. Ini bahasa saya sama dia. Badan gue pada sakit ya, ngapa ya? Itu nggak jauh dari emang lokasi. Sampai di berapa hari itu dia sakit. Badannya kerasa kayak ada yang neken gitu. Nah, dia minta tolong, akhirnya ketemu. Ya mungkin dari situ mungkin ikut apa gimana, nggak ngerti deh Bun. Soalnya kan kita Benturan energi bisa jadi bisa benturan energi. soalnya sempat ngebakar terasi juga dia. Terasi, kita ngebakar terasi juga teman. Dia ngebakar ini. Oh gitu. Iya. Ya benturan energi. Karena kan di situ kan nggak hanya energi positif aja, ada energi negatif juga. Jadi benturan itu kerasa di tubuh kita tuh pasti. Dan Pasti. kita sendiri tuh ada penjagaan tuh pasti ada gitu kan. Pasti. Ada pertahanan gitu kan. Nah itu benturan dari benturan itu. Makanya ngerasa sakit kan? Iya, dia berapa hari tuh lemas, ya badan kayak ngungkup gitu, kayak ada yang neken gitu. Terus? Ya akhirnya kita lanjutin lagi Bu, kita lanjutin lagi ke tempat itu lagi. Mungkin dia penasaran juga kali Bu, masa iya dari tempat ini kan dia gitu. Dicoba lagi ke tempat itu lagi. Kita ke posisi sama, nggak jauh dari, nggak beda posisi, nggak jauh dari pohon besar yang sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Nah kita pertama kita datang itu kita disambut sama sosok yang hitam itu lagi. Sosok hitam itu dominan pasti kita datang itu ada. Menjaga gerbang di situ. Jadi sebelum bertemu sama yang peran utamanya gitu ya, biasanya yang kakek-kakek itu, bapak itu, jadi harus menghadapi yang serem-serem dulu, kuat atau enggak gitu. Jadi di scanning dulu sama yang sosok hitam itu. Gitu. Terus? Nah kebetulan si sosok kakek ini memang selalu ada. Nah pas kita kedua kalinya datang, sosok kakek ini nggak berwujudan cahaya biru. Dia langsung mewujudkan wujudnya dia, kakek-kakek. Ada tongkat nggak dia? Sempat bawa tongkat. Sempat bawa tongkat sambil begini, sambil menjenggot. Dia senyum aja, senyum. Nah sosok si hitam ini nggak berani mendekat ke kita. Dia posisinya ada di ujung, di pojokan. Dia cuma berani mengisengin kita lewat timbukan. Terus sosok yang lain pun lebih banyak di situ, kayak si Kunti maupun si Lemper itu lebih Jaila lebih parah dia Bun. Dia ntar tiba-tiba ada di depan muka si sosok Lemper ini, tiba-tiba ada di depan muka. Mukanya yang kaget ya, mukanya hancur begitu. Nah terus si sosok yang hitam ini coba ngedeket lagi, tiba-tiba si kakek maju lagi. Jadi setiap ada makhluk yang si hitam ini buat ngedeket, si sosok kakek ini selalu nggak pernah absen, dalam artinya nggak pernah pergi, selalu buat mentalin si sosok hitam ini. Ya, karena kan memang yang punya daerah itu kan sebenarnya kan si kakek. Tapi kan si hitam ini emang penjagaan lah atau gerbangnya gitu, untuk ngetes itu si hitam itu. Gitu wajar aja kalau misalnya dia jahil gitu. Untungnya sih nggak ada reaksi yang berlebihan karena ada karena si Aki itu hadir. Kalau Aki itu tidak hadir, ya walau itu dia lebih jahilnya lebih parah mungkin. Yang sosoknya Noni tadi? Yang Noni itu tetap ada, cuman dia nggak bergerak dari posisi awal. Dia tetap di situ, nggak kemana-mana. Ada di pinggir, nggak jauh dari tembok. Emang itu kayak ada, mungkin itu makam atau makam apa nggak ngerti. Jadi posisi makam itu ditutup kayak rumah gitu pakai genteng. Nah itu sosok Noni itu adanya di situ. Sebelah kanan pintu makam. Ya karena kan memang tempat itu udah lama sekali. Daerah situ tuh udah dari zaman dahulu kala. Wajar kalau ada sosok Noni di sana. Itu orang di mana, di Kebun Raya Bogor aja, di Jembatan Merah aja sosoknya Noni juga.
Tapi dia pakai baju merah. Oh, baju merah. Terus gimana? Terus di situ ada suara, dia bilang, saya di sini sudah lama. Saya pun dipendam di salah satu tempat itu nggak jauh dari sini. Siapa tuh? Itu nenek-nenek. Banyak sekali ya. Iya sih, hutan lindung. Iya. Emang disebutnya kan ada tulisan tuh hutan lindung ya. Di daerah Jabodetabek dia. Tapi si sosok nenek-nenek ini nggak jahil. Awal memang mungkin orang pertama datang ke situ, pertama ngelihat ke situ, mungkin si nenek ini ngasih tahu dengan caranya beliau. Dia iseng gitu nyolek, tiba-tiba nongol gitu. Tapi si sosok nenek ini sempat komunikasi, enggak, nenek nggak jahil, cucu tenang aja, nenek di sini emang nggak ngapa-ngapain, nenek emang tempatnya di sini. Komunikasi sama kamu? Iya, sama saya pribadi. Nenek nggak jahil di sini. Kalau cara komunikasi nenek memang seperti ini gitu. Mungkin kalau orangnya pikiran kosong, nenek isengnya negore mereka tuh, ngasih taunya kalau nenek ada di sini ya, nenek iseng gitu, biar mereka tuh nggak kosong gitu. Soalnya nenek setiap datang orang ke sini selalu pikirannya dengan pikiran yang kacau gitu. Makanya nenek kadang ada temen cucu datang ke sini, kadang ada yang bilang gini-gini, ya nenek memang seperti itu cara nenek berkenalan, cara nenek saya tahu. Jadi orang yang pikirannya kosong sama yang enggak, ya caranya memang nenek beda-beda. Cuma ya itu kembali lagi ke manusianya dalam keadaan seperti apa aja. Kata dia seperti itu. Cuma cucu tahu sendiri kalau nenek ada di sini. Nenek bilang nenek ada di sini. Nenek pun dipendam di salah satu tempat, itu pun nggak jauh dari sini. Dipendam itu? Dipendam itu di salah satu tubuhnya tuh nenek, dipendam buat suatu pembangunan di lokasi tersebut. Ya Allah, kayak tumbal dong. Bisa. Apa kecelakaan? Atau bunuh? Sepertinya kayak kalau dibilang kayaknya dibunuh kayaknya sih. Cuma sih nenek ini nggak bilang dibunuh, cuma dia bilang nenek dipendam di sini di suatu tempat nggak jauh dari lokasi sini. Entah itu buat biasanya kan ada tumbal buat pembangunan ini segala macam biasanya kan gitu ya. Jadi cuma bilang seperti itu aja. Nenek dipendam nggak jauh dari lokasi dari sini, dan nggak bilang kalau nenek dibunuh atau segala macam, nggak, cuma bilang dipendam aja gitu. Untungnya dia nggak ini ya, baik maksudnya. Jadi dia ganggu tuh karena biar kita nggak pikirannya kosong gitu, biar nggak lengah gitu ya, agar waspada. Karena kalau dengar dari ceritanya itu kan banyak sekali. Gitu, banyak sekali makhluk-makhluk itu. Untungnya kamu kuat. Ya alhamdulillahnya tetap. Ya kadang memang namanya manusia lupa berzikir, lupa sama Allah kadang. Iya, kalau enggak yang bahaya itu yang tadi itu yang apa, yang sosok hitam tinggi hitam itu dia paling bahaya itu. Itu kuat energinya benar-benar. Kita sempat mau ngikutin ajakannya dia itu. Teman pun benar-benar yuk. Ya emang nggak jauh posisi kita sama pohon itu, nggak jauh, benar-benar nggak jauh, benar-benar ada di depan mata gitu. Gede, cuma kayak gapura gitu. Oh my god, gede sekali pohon itu. Tinggi, dan dia di atasnya tuh kuncupnya warnanya emas. Gapura? Iya, kuncup emas. Oke, gapura ini kuncupnya emas. Oke, terus itu pohon bisa kebelah tengahnya, bisa rapet lagi, bisa kebelah lagi. Nah cuma sosok hitam itu yang badannya mah normal, cuma kakinya ini bisa ngikutin si pohon itu. Mungkin kamu ini kali, ada di hati kamu ada terbesit bahwa kamu pengen tahu daerah situ. Pengen istilahnya pengen lihat lah ada apa aja sih di situ. Kamu pengen
pengen minta ditunjukin kalau Iya. kamu datang ke sana. Jadi akhirnya komplit lah semua hadir. Emang sempet di hati pengen tahu gitu Bun. Tuh Soalnya kan kan, iya. eh, tempat itu jadi tempat yang di depannya dibuat nongkrong orang pacaran, Mm-mm. tempat yang sering didatengin orang katanya buat pesugihan. Memang dari omongan mulut ke mulut memang ada gitu Bu. Mm-mm. Tempat soal tempat itu. Mm-mm. Akhirnya kita penasaran, pengen tahu tempat itu apa sih yang dibilang orang buat pesugihan tempat ini, banyak orang buat minta-minta ke tempat itu gitu. Dibuka aja. Nah, terus? Ya, kita penasaran di situ. Hmm. Lalu kita datengin awal biasa kesini ketiga kali terus kesini mulai dah kita yakinin. Saya pengen tahu, saya mau silaturahmi. Apa sih yang orang bilang nih tempat pesugihan, tempat meminta, nih tempat ini seperti ini. Ya kita punya hati terdorong buat oh iya coba kita kesana, kita samperin. Dengan tujuan kita silaturahmi, kita udah cukup tahu, semuanya tahu apa yang orang ceritain, apa yang orang bilang nih dari mulut ke mulut. Kita kalau belum lihat sendiri, ya kita belum percaya. Iya. Ya Kamu udah percaya dong. alhamdulillah gitu saya. Memang kita bilang berat emang ada godaannya di situ, benar-benar goda iman kita. Sempet ya namanya buat tergoda ya di tempat pesugihan yang dibilang pohon pesugihan itu memang benar. Soalnya di bawah pohon itu pun dikasih ubin coran semen. Itu ada bekas saya kembang. Oh memang udah kayaknya memang tempatnya kayak udah udah disiapin ya. Udah disiapin kayak. Cuma ini di situ ada masjid. Bukannya masjid sih, dibilang musola. Nah, musola itu kayak nggak terawat gitu kan. Jadi kayak udah kayak orang lihat udah kayak bangunan biasa aja. Karena memang yang datang ke sana jarang menujunya ke musola. Iya. Datang ke sana menuju buat sugi ya gimana beda cerita. Beda cerita buat formalitas doang jadi. Iya, jadi nggak kepake ke musola. Beda tujuan datangnya. Akhirnya ya alhamdulillah kita ketemu semua tuh yang alhamdulillahnya kita juga dijaga sama sosok si kakek. Si kakek itu kan setiap kita kesana tuh si kakek itu selalu nongolin. Jadi nggak pernah lepas buat ngejagain kita dari sosok yang coba buat goda kita buat ke jalan yang mereka minta gitu. Macam-macam sosoknya dari namanya anak kecil, dari ya sosok wanita-wanita yang dibilang ini ada semua di situ. Akhirnya kita percaya di situ. Coba lagi yuk. Terus lagi datang lagi Bun. Temen kata lagi ya, yaudah kita coba sekali lagi yuk. Sekali lagi kita datangin ke pojok. Ketiga pohon gede itu adanya posisi di pinggir kali. Kita datang ke sana. Itu dia anehnya si sosok hitam itu nggak nongol, cuma ngasih bau singkong. Oh, kok bau singkong tuh? Bau singkong sama bunga kantil. Oh, oke. Akhirnya teman punya inisiatif, dia bawa terasi lagi nih Bu. Dia bawa terasi lagi, dibakar lagi terasinya Bu. Terasi dibakar, dupa dibakar, dia disatu sama dia. Akhirnya sosok itu nongol. Ternyata yang nongol itu yang lebih besar. Lebih besar dari si hitam? Lebih besar dari si hitam. Jadi lebih ke apa sosoknya? Sosoknya tinggi, dia di barat kayak pohon-pohon apa ya namanya? Pohon kelapa. Pohon jati bukan? Apa pohon? Pohon kelapa yang paling tinggi tuh Bun. Itu hampir setengahnya Bun. Oh alah. Cuma dia berbulu, cuma di sininya warna coklat. Nah di sini dia punya taring. Oke. Matanya? Matanya merah. 1, 2? 1. Lebih kayak iblis berarti itu mah. Iblis ya. Terus? Beda lagi dengan jin. Beda. Dia lebih gede kan? Iya lebih gede. Dia diam aja di satu tempat. Dia nggak bergerak. Dia kayak ngejaga satu tempat di pohon itu Bun. Oh. Jadi dia nggak kemana-mana. Dia tetap di situ aja Bun.
kita buat pancing dia keluar nih. Nah, ngejauh dari pohon tersebut, dia nggak ngejauh. Ya enggak lah. Kalau dia mah nggak gampang disuruh-suruh. Ya, bergeser pun dia nggak, diri aja dia di situ. Mantek dia di situ. Nah, itu dia. Akhirnya dia sempat marah, pohon dioyak sama dia. Pohon dioyak, pohon kemboja. Pohon kemboja dioyak. Akhirnya di situ kita buat tahan, biarin. Ya, kita emang rasa penasaran itu bener-bener ada ya. Temen penasaran dibakar, dideketin sama dia. Sampai 15 menit. Nongol si sosok lagi. Si sosok perempuan. Cuma di situ ada satu sosok kakek-kakek, sekitar tingginya 170, rambut panjang, cuma pakai hitam-hitam. Dia bawa tongkat, pakai topi camping. Diem aja sih. Cuma ngeliatin dia. Oke, terus? Nah, dia ngeliatin situ. Dan dia nanya, tiba-tiba, kamu ngapain di sini, Cuk? Terus kamu jawab apa? Nggak bisa jawab apa-apa, Bun. Ya, emang kita salahnya nantang di situ ya, nantang. Akhirnya temen dia entah dia komunikasi apa sama si kakek tersebut. Nah, temen akhirnya bilangnya kita agak geseran ke sini karena takut membahayakan diri kita. Akhirnya kita geser agak majuan, kita ada di tengah. Si kakek itu nunjukin sesuatu. Ternyata di situ ada sebuah istana, cuma dia berwarna hitam. Oh, terus? Berwarna hitam. Diperlihatkan hanya sekitar 1 menit. Jangan kedip. Hah? Jangan kedip. Jangan kedip? Iya, ketika kita kedip, sana itu kecil. Oh, oke. Jadi memang ada yang tipenya kayak gitu. Nah, itu di bawah pohon tersebut yang dibilang ada sosok tinggi hitam itu, Bun. Nah, itu di situ. Nyata si sosok hitam itu nggak mau bergeser karena mungkin ada istananya dia itu kali ya. Kegelapan itu biasanya itu. Itu biasanya dalamnya lebih serem-serem tuh biasanya kalau kayak gitu. Ya, kalau alam sih. Iya, biasanya kayak gitu. Di dimensi yang beda lagi. Jadi memang kan kalau satu titik tuh ya, kalau kita ke satu wilayah itu kadang-kadang ada beberapa kerajaan, gak hanya satu. Gitu. Tapi yang lihat yang dominan yang mana, yang bener-bener yang ring satunya tuh yang mana gitu kan. Nah, jadi ada step-stepnya. Itu kalau di hutan kayak gitu. Tapi kalau di gunung biasanya hanya satu penguasa. Nah, satu. Itu di gunung. Gunung hanya satu penguasa. Tapi kalau di hutan suka ada beberapa titik. Macam-macam lah. Macam-macam. Bedanya gitu. Makanya kalau gunung kan satu komando. Itu aja gitu ya. Mau kayak gimana bentuknya tetap di situ ya. Itu kerajaan tuh. Yang menguasai daerah sana. Tapi untungnya tuh nggak kebawa sama kamu dalam kehidupan loh. Tadinya ada yang ikut-ikut sih, ada sih. Yang kalau ikut gitu kan, cuman untungnya nggak yang ngebahayain diri kamu tuh untungnya nggak ada gitu. Cuman kalau misalnya kamu nggak kuat dengan satu ilmu itu lebih baik dilepaskan karena akan memberatkan perjalanan hidup kamu. Gitu, pesan udah kayak gitu aja gitu kan. Memang kita kan harus mencari, ibarat kata mencari ilmu sampai negeri seberang lah ya, seperti itu. Tapi kalau sekiranya ilmu itu akhirnya memberatkan kehidupan kalian, lebih baik dilepaskan karena capek, kamunya capek gitu karena nanti akan ujian yang namanya ilmu ya. Sama aja kayak kita sekolah gitu gitu. Nah, karena beda dengan kita mencari ilmu sama kita memang udah ada tuh gift. Ada gift aja itu pasti ada cobaan juga. Ada gift. Nah, apalagi yang istilahnya kita mencari gitu kan. Nah, itu biasanya ujiannya tuh lebih ekstra. Lebih itu lagi berat ya. Kemana-mana ujiannya. Kayak angin tornado. Suka-suka dia kemana-mana. Entah ke kehidupan kamu. Entah ke karir kamu, entah ke keluarga, kemana-mana gitu kan. Nah, itu yang kamu harus tahu dulu nih buat teman-teman di rumah gitu kan. Siap karena
ujiannya sekitar itu. Tapi kalau kamunya sekiranya oh saya ini mampu nih bun, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Nah kalau misalnya dasar Mas Doni ini kan kalau saya lihat kan emang dasarnya ada wadah ya, bisa lah intinya seperti itu. Nah udah itu aja yang diiniin di apa di apa ya istilahnya dipoles bukan dipoles ya di finishing diasah lagi. Gitu di finishing gitu kan. Jangan ditambah lagi dengan apa dengan yang bukan jalur ya kita jangan itu. yang lain-lain ditambahin gitu kan karena nanti Mas Doni yang berat gitu. Kucing saya sudah turun tadi, dia memang sangat manja minta digendong karena habis vaksin, manja banget itu kan, tadi udah habis bobo sebentar sekarang dia turun tuh lagi main. Ya udah oke. Gitu. Ada lagi nggak ceritanya? Ya Tapi teman-teman kamu juga nggak apa-apa ya? teman dia sempat masih ngerasain dari bawaan dari situ, masih ngerasain. Oh gitu. Masih ngerasain. Oh. Cuma kadang dia ding udah berapa hari, seminggu aja dia masih kadang kok masih berasa banget ya kata dia. Masih berasa itu padahal udah dia punya temen dia coba buat ituin tapi tetap kadang kalau itu merasa dia berat yang panas dingin. Masih nggak sampai sekarang? Belum lama sih masih, karena posisi rumah dia juga nggak jauh dari lokasi itu. Oh, dapat teguran biasa agar jangan sampai itu ya, jangan sampai ke stres ya, jangan sampai ya. Siap. Enggak kan ya, enggak sampai kayak itu. Enggak. Paling hanya kayak capek, panas, dingin badan itu aja yang dirasa. Oh iya, gesek kan itu bisa seperti itu. Oh ya udah nggak apa-apa kalau itu. Asal jangan sampai lebih dari itu. Kalau lebih dari itu harus dibilas itu. Harus dibilas bersih. Nggak bisa itu, kasihan nanti. Jadi konyol kemana-mana karena dia nggak kuat. Iya, masa badan jadi kayak capek banget, kayak aktivitas berat itu. Iya, padahal nggak ngapa-ngapain. Iya, itu dia kekuras banget energinya. Iya, jadi kan benturan gitu. Dia pertahanan di dalam dirinya dia. Nah, itu harus hati-hati tuh untuk teman-teman ya. Kalau ngerasa seperti itu tuh ada benturan-benturan energi biasanya seperti itu gitu, yang datang yang hadir gitu. Kita protect. Tapi kan kita tetap manusia, pasti yang kena ada imbas-imbas itu pasti, walaupun sehebat apapun ilmu kita, pasti berapa persen lah kita kena. Harusnya misalnya 100, tapi karena ada penjaga di diri, ya paling kena hanya 30-40 gitu. Menunjukkan bahwa kita masih ada darah mengalir atau manusia. Iya. Setia banget loh ini itu. Nungguin ya. Tadi sempat bobo. Aduh. Sudah cukup waktunya. Ya pokoknya ambil hikmahnya aja ya Mas Doni ya. Pokoknya pesan tadi itu Mas Doni basically-nya dasarnya udah ada, ya itu aja di finishing ya dengan yang pernah saya bicarakan kemarin gitu kan. Nggak usah ditambah karena sekarang Mas Doni fokusnya untuk menata kehidupan. Menata. Jadikan ilmu yang udah ada di sekarang ini untuk gas full untuk ke depan. Jangan ditambah dulu. Iya. Ya, jadi harus imbang nih antara dunia dan akhirat, lahir dan batin, spiritual dan kehidupan kita di dunia gitu, intinya seperti harus seimbang. Nah, sekarang bagaimana tugas Mas Doni untuk menyeimbangkan itu gitu. Yang ada sudah dioles ya, dengan apik ya, tapi untuk benar-benar untuk kehidupan ke depan gitu. Ingat jangan ditambahin lagi ilmunya. Ya Mas. Jangan ditambahin, tapi tadi tuh ya di finishing aja. Dilebihin aja, dibagusin aja. Dipoles Pak, bagusin segala macamnya, tapi untuk kehidupan ke depan. Buat kehidupan kita ke depan. Ya, untuk pegang itu. Oke, begitulah teman-teman, silakan ambil hikmahnya. Kalau ada yang tidak baik, hempaskan jauh-jauh. Yang baik menjadi pembelajaran. Bila saya dan Mas Doni ada salah kata, mohon maaf ya. Terus support
channel saya, Feni Rama Official. Support terus teman-teman, karena support teman-teman menjadi spirit untuk saya untuk selalu bikin video. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Nah, itu Assalamualaikum.